Tuhan ini keluar dari mulut atau mulut yang keluar dari suara? Suara saya yang bernyanyi. Bernyanyi ini Anda atau mulut Anda? Suara lah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuhan memiliki mulut. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu pasti melalui mulutnya. Karena dengan mulut Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki, kan gitu. Saya ingin saya jadilah bumi, maka bumi jadi. Pada mulanya bumi itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah firman. Allah. Iya, adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Nah, sekarang pada saat kemudian Yesus keluar dari Tuhan, mulut Tuhan itu, sifat kalam yang ada pada diri Tuhan itu masih melekat pada diri Tuhan. Makanya ketika Yesus datang ke atas muka bumi, Dia masih menerima firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ini bukan mulut Tuhan. Dia adalah makhluk yang keluar dari Khalik. Sampai sini paham? Baik, saya akan menjelaskan itu. Seharusnya itu dikomparasikan di dalam peristiwa Yohanes juga bisa. Ketika Yohanes membaptis Yesus, ada suara Tuhan dari langit. Nah, itu disebut bahwa Allah Maha Hadir. Nah, Allah Maha Hadir ini dijelaskan di mana? Di dalam Mazmur Daud menjelaskan bahwasan ketika aku menatapkan wajahku ke arah barat, engkau ada di sana. Ketika aku menatapkan wajahku ke arah timur, engkau ada di sana, dan engkau ada di mana-mana. Nah, ini disebutkan bahwasan Tuhan itu bisa berada di mana-mana. Nah, sekarang kita persoalkan. Bentar. Nah, sekarang kita persoalkan ketika firman Allah turun menjadi manusia, apakah Allah bisu? Tidak. Allah bisa memancarkan suaranya itu dari berbagai macam arah dalam waktu yang bersamaan. Salah. Tuhan itu bisa bisu kalau mulutnya yang turun menjadi makhluk, karena Dia sudah kehilangan mulut. Ini yang keluar jadi makhluk ini bukan mulut, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut. Mulut masih tetap. Iya. Sama seperti ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Hadir. Sabar. Tuhan Maha Hadir. Sekarang Bang Suma itu hadir di hadapan Anda sekarang ini. Tapi apakah yang datang ke Anda itu adalah Bang Suma? Ya, tetapi Bang Juma tidak bisa memunculkan suara dari berbagai macam arah. Lah, masalahnya ini dimensi saya hadir di hadapan saudara. Iya, pada saat dengarkan saudaraku, pada saat Yesus ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena Dia ada di sana. Dia tidak ada di Mekah. Bukan, itu salah, Bang. Salah. Bentar. Tuhan Kenapa salah? Apakah Pak? Dengarkan. Iya, dengarkan saudaraku. Ketika kemudian Yesus ada di tanah Yudea, apakah Dia ada di tanah Bugis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Di dalam Kristen itu mengimani Allah Maha Hadir itu contoh. Ketika Yesus sedang berada di Yerusalem, apakah Dia tidak bisa berada di mana-mana? Bisa. Yesus itu bisa berada di mana-mana. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah di Malaysia, di Jepang, di Amerika sekarang ini Bang Suma hadir di sana? Sekarang ini? Bang Juma bukan maha kuasa. Tunggu. Apakah sekarang Bang Suma bisa menyatakan diri di Amerika hari ini, saat ini juga? Bang Juma bukanlah seseorang yang maha hadir, tetapi Tuhan bisa maha hadir karena Dia maha kuasa. Tunggu. Sekarang orang-orang di Amerika, khususnya di Gedung Putih sekarang, lantai 17, mereka sedang mendengarkan Bang Suma live dengan Anda. Apakah mereka merasakan kehadiran Bang Suma di sana? Jawab. Itu berkaitan tentang teknologi. Nah, itulah Tuhan. Kalau manusia bisa kemudian hadir di mana-mana, bagaimana dengan Tuhan? Berarti Bang Juma maksud tadi bahwasan Tuhan itu sedang live gitu, bisa hadir di mana-mana gitu? Yes. Oh, berarti Tuhan sedang live di atas tatanya, lalu live-nya itu dipancarkan kemana-mana gitu? Betul. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu live, terus-menerus. Tidak pernah offline Tuhan itu. Tidak pernah offline. Tuhan sedang live itu siapa yang syutingnya siapa? Apa? Tuhan di syuting. Kita sedang live itu siapa yang syuting? Enggak, bukan live TikTok meme bos. Lu bener lu ya. Apa? Live di mana? Yang dimaksud Bang Juma ini adalah live TikTok. Oh, kamu enggak. Tunggu.
Tunggu. Yang dimaksud Ini Bang Juma ini live TikTok, bro. Ini, dengarkan saudaraku Meme, dengarkan. Ini pendekatan mantik namanya ya. Sekarang ini yang merasakan kehadiran Bang Zuma 450 manusia. Mereka tersebar kemana-mana. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Mereka merasakan kehadiran Bang Zuma. Apakah Bang Zuma itu banyak? Satu. Bang Zuma yang ada yang didengarkan mereka itu apakah adalah Bang Zuma? Bukan, suaranya aja. Nah, suaranya aja. Jadi yang datang kepada mereka bukan mulutnya Bang Zuma kan, tapi suaranya Bang Zuma. Bukan. Oke, yang datang keluar dari rahimnya Ibu Maria itu Tuhan atau mulut Tuhan atau Oke, firman Tuhan? Sekarang saya jawab. Bang Juma ketika live ditonton oleh seluruh Indonesia. Apakah mereka tonton itu atau mereka yang mendengar suara itu, apakah Bang Juma saya katakan tidak? Nah, Karena Bang Juma tidak menjadi, tetapi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Oh, nggak Berbeda. bisa sayang, nggak bisa. Sayangku yang cantik, nggak bisa. Nggak boleh Anda mengatakan itu. Itu Anda menjangkali akal setan, nggak boleh. Nggak boleh. Bang Sekarang gini, Bang Juma sekarang itu, gimana? Bang Juma itu bisa hadir di mana-mana melalui live-nya, tetapi Bang Juma tidak akan bisa menjadi. Tetapi Yesus hadir di mana-mana, dia bisa menjadi manusia, ataupun bisa menjadi awan, ataupun bisa menjadi api. Dengarkan. Dalam waktu yang bersamaan bisa. Dengarkan. Ketika kemudian orang-orang menikmati suara Bang Zuma, itu bukan Bang Zuma yang menjadi suara, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu menjadi pribadi baru yang bersumber dari mulut Zuma. Begitulah Allah. Allah mengeluarkan firman itu terlontar ke bumi. Ketika kemudian sampai kepada Maria, instruksi Tuhan agar dia hamil, melahirkan seorang manusia. Keluar manusia itu bukan Tuhan, bukan mulut Tuhan. Sama, suara yang kamu dengarkan bersumber dari Bang Zuma, tapi itu bukan Bang Zuma, tapi itu adalah suara Bang Zuma. Makanya suara itu tidak akan melakukan, misalnya saya mengatakan Meme, tidak mungkin sampai di sana menjadi bom. Oke, sekarang saya jawab. Suara Bang Juma yang saya dengar sekarang itu tidak bisa menjadi manusia. Iya. Tetapi Yesus itu suara Allah yang bisa menjadi manusia. Maka Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia. Berbeda. Salah Anda. Salah. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena instruksinya memang jadilah manusia. Maka dia tidak menjadi kucing. Karena perintahnya adalah menjadi manusia. Sama ketika saya mengatakan Meme yang ganteng, maka yang muncul di kuping Anda adalah Meme yang ganteng. Masalahnya sekarang kalau Anda tuli bisu dan buta, ucapan Meme yang ganteng Anda menarasikan Meme yang buruk rupa. Berarti kuping Anda tidak berfungsi, kalbu Anda tidak berfungsi. Begini, firman yang menjadi itu begini Bang Juma. Ketika saya menjadikan kursi, berarti bukan saya itu menjadi kursi, tetapi saya menjadikan. Tetapi kalau saya menjadi kursi, berarti wujud saja itu berubah menjadi kursi. Kalau saya menjadikan kursi, contoh begini ya, firman Allah menjadikan alam semesta. Artinya dari firman ini menjadikan seluruh alam semesta, bukan berarti firman ini berubah wujud menjadi alam semesta, bukan. Nah sama seperti sekarang bentar. berarti Anda sudah paham. Bentar. Nah sama seperti saya, contohnya begini. Sudah paham berarti. Udah paham berarti. Nah contohnya saya. Ayo. Nah contoh saya begini ya. Ini mantik ya. Kita Tolong belajar yang lain mantik di mute dulu supaya dialognya terarah, karena saya tidak mau dialognya nanti ini ya. Teman-teman di bawah tolong koin untuk saudara kita Meme Bos supaya dia tidak saya lari. lanjutkan ya. Iya. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Firman yang menjadi dengan firman penciptaan itu berbeda-beda. Bedanya begini, saya memberikan analogi kepada diri saya. Saya menjadikan kursi berarti saya membuat kursi. Tetapi kalau saya menjadi kursi berarti perubahan wujud. Nah, sama seperti firman Allah. Firman Allah menjadikan seluruh alam semesta bukan berarti firman itu berubah wujud menjadi alam semesta. Itu bukan. Tetapi kalau firman itu berubah wujud menjadi alam semesta berarti firman Allah itu yang berubah wujud. Oke, baik. Sekarang ketika Tuhan berfirman, jadilah kursi. Apakah Tuhan yang menjadi kursi? Bukan. Ketika dia itu. Oke. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah Yesus. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jadilah Yesus, tidak ada. Tetapi dia mengatakan suara itu yang menjadi Yesus.
Jadi kalau Tuhan tidak pernah mengatakan jadilah Yesus, apatah lagi Tuhan yang langsung menjadi Yesus. Mengatakan aja gak pernah. Tapi yang saudara harus pahami, baca Lukas 1, Lukas 2, Matius 1. Bagaimana kemudian Roh Kudus datang kepada Maria menyatakan, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Itu firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang menginginkan supaya Maria hamil. Nah, ketika Maria hamil, apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Oke, saya jawab. Tunggu. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus yang keluar dari mulut rahim Maria? Jawab. Saya jawab. Oke. Ya, silakan. Ketika Gabriel menyampaikan kabar baik kepada kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, apakah yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan? Saya katakan ya, dia adalah Tuhan karena dia adalah firman Allah. Berarti ketika Tuhan menjadi kursi, maka yang menjadi kursi itu adalah Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwasan saya menjadi dengan saya menjadikan itu berbeda definisinya. Di mana dia mengatakan saya menjadikan diriku daging? Di mana tuh? Oke, sekarang saya jawab ya. Kitab Kejadian 1 sampai 6 itu, bentar, saya tidak usah mengutip kitab Kejadian 1 sampai 6, tetapi saya mengutip Yohanes 1 ayat 3 aja ya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia segala sesuatu tidak dijadikan. Nah, dia di situ dengar, sabar. Dia di situ mulut Tuhan atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Bukan mulut Tuhan. Bukan firman Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadi bumi. Ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan langit, apakah firman yang tadi itu yang mengatakan jadilah langit atau kembali mulut Tuhan lagi yang berbicara? Firman itu yang menciptakan. Nah, tunggu. Tadi kan Tuhan mengatakan jadilah bumi. Mulut Tuhan yang mengatakan jadilah bumi, betul? Firman keluar, lalu menjadi bumi. Nah, sekarang ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, apakah mulut Tuhan yang firman yang bekerja atau mulut lagi yang bekerja? Firman yang bekerja. Yang tadi itu? Iya. Jadi bukan mulut Tuhan, jadi Tuhan sudah bisu? Bukan, Tuhan tidak bisa bisu. Lah, jadi gimana? Yang menciptakan langit mulut lagi atau sudah firman? Firman, saya sudah katakan tadi firman. Tadi firmannya jadilah bumi. Bumi sudah jadi. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang menciptakan ini mulutnya lagi atau gimana? Ya, firmannya yang menciptakan. Mulutnya tidak bisa menciptakan, Bang Juma. Dari mana mulut itu? Sekarang saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail ya. Aduh. Saudaraku inilah. Saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail bahwasan mulut Tuhan itu tidak menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini keluar dari mulut atau mulut yang keluar dari suara? Ya, keluar dari mulut bukan berarti mulut itu. Berarti mulut yang menciptakan. Mulut yang menciptakan dengan cara mengeluarkan instruksi. Instruksi itulah yang disebut firman, kalimah. Saya bernyanyi bukan berarti mulut saya yang bernyanyi, tapi suara saya yang bernyanyi. Nah, yang bernyanyi ini apanya? Suara Anda atau mulut Anda? Ya, apa suara lah. Aduh, memang rusaknya ini. Bagaimana ceritanya suara Anda bernyanyi? Mulut Anda yang bernyanyi. Tuh, kalau nggak ada mulut gimana nyanyinya? Kalau nggak ada mulut gimana? Tapi tidak ada ceritanya Tuhan itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut. Lah, tadi Yesaya 55 nomor 11 itu apa? Itu firmanku yang keluar dari mulutku. Artinya ada firman yang keluar. Artinya apa yang keluar dari mulut, itulah yang tercipta. Berarti yang menciptakan adalah mulut. Nah, makanya orang-orang yang mulutnya monyong itu banyak bicara. Kayak gitu. Rata-rata yang mulutnya monyong, tebal bibirnya itu banyak bicara. Itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut ya? Kalam, sifat. Tadi kan di awal saya katakan kalau di Ibrani namanya P, mulut. Kalau di Islam namanya kalam, sifat.
Sifat Allah sama seperti kita manusia. Oh, berarti Tuhan tunggu. menciptakan alam semesta Begini, menggunakan sifat. saya kasih analogi. Meme Bos adalah seorang direktur besar. Bukan direktur. Meme Bos adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Meme Bos dengan kekayaannya dia memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaannya kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan mulutnya pasti dia berbicara. Jadikan saya mau di sini didirikan gedung 5 lantai. Di sini ada lapangan futsal, di sini bandara, di sini pelabuhan, di sini. Apakah kira-kira dengan kuasa yang Anda punya, dengan harta yang Anda punya karena Anda itu memiliki, Anda adalah yang maha memiliki, apakah itu bisa terkabul? Iya. Berarti Bisa, Tuhan kan? Bang Juma menciptakan alam semesta menggunakan sifat ya? Iya, betul. Tidak menggunakan suara gitu. Sifatnya itulah yang mengeluarkan suara, perintah, instruksi. Makanya pada diri Tuhan di Islam itu ada sifat, ada yang disebut kalam, kemampuan berfirman, ada yang disebut firman, yaitu hasil daripada kalam. Jadi mulut adalah kalam, suara adalah firman, makhluk adalah dimensi apa yang diinstruksikan oleh mulut. Contoh, motor, knalpot, asap. Motor tidak bisa tanpa knalpot, tidak bisa. Pasti ada corong asapnya, nggak bisa tidak, pasti ada corong suara keluar. Nah, antara motor asap dengan knalpot tidak bisa dipisahkan. Ketika mulut knalpot ini bersuara, ngeng, keluar asap. Apa yang keluar dari knalpot itu bukan knalpot. Tuhan Bang Juma tadi menciptakan alam semesta menggunakan apa? Dia memiliki sifat Maha Pencipta. Jadi yang Maha suara dengan Pencipta. Musa di Al-Qasas 30 Yes. itu sifat, bukan suara Tuhan. Maksudnya gimana? Itu adalah merupakan gambaran sifat Maha Kehendak. Ketika Tuhan menghendaki Musa melakukan sesuatu, maka Tuhan melontarkan firman kepada Nabi Musa. Firman ini ada di dalam diri Tuhan Bang Juma atau tidak? Firman itu adalah kalimat. Kalimat Tuhan. Jadi kalimat, dengarkan, saya kasih analogi. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu ada di dalam diri saudara? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi kemudian itu bisa terjadi ketika kemampuan Anda berbicara bekerja. Misalnya, aku ingin makan. Nah, aku ingin makan itu adalah hasil dari kemampuan Anda berbicara. Maka kemampuan Anda berbicara itu yang disebut sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Meme Bos. Jadi dengan adanya kemampuan berkata-kata yang tidak dimiliki oleh batu, maka Anda berkehendak berdasarkan dengan apa yang Anda kehendaki keluar dari mulut Anda. Batu nggak bisa. Kenapa? Karena batu tidak memiliki mulut. Berarti Tidak Bang memiliki. Juma, Tuhannya ini Ya. bisu. Tuhan Bang Juma bisu tetapi bisa menciptakan ya, karena dia menggunakan sifat untuk menciptakan. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang tadi analoginya kan sederhana. Ketika Meme Bos ingin membangun rumah, Anda diam. Anda diam aja. Anda ingin membuat suatu gedung, Anda diam. Tapi ketika Anda ingin mendirikan bangunan, Anda bicara. Kenapa? Anda punya hak mutlak. Anda memiliki sifat bisa berbicara. Maka Anda mengatakan apa? Kumpulkan semua arsitek. Saya ingin membangun gedung 5 lantai di sini. Dan dimulai 1 Agustus 2023. Laksanakan ya. Siap, komandan. Jadi, dikerjakan gedung itu. Karena Anda punya kuasa, Anda punya duit. Dari mana perintah itu keluar? Dari mulut. Kalau Anda tidak punya mulut, Berarti alam semesta ini diciptakan sudah pasti menggunakan mulut juga ya? instruksi dari Tuhan. Jadi kita analogikan sebagai mulut. Itu sifat. Sifat kalam. Saya menggunakan analogi itu kenapa? Saya mengambil Yesaya 55 nomor 11 supaya Anda paham. Oh, berarti tetapi masih menggunakan suara atau tidak? Atau hanya berkendak saja langsung alam semesta ini jadi? Oh, tidak bisa. Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri kepada makhluknya. Bahwa saya menghendaki
seperti ini, Tuhan menyatakan diri. Sama seperti ketika saya menyatakan diri kepada saudara melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Tidak. Tetapi Bukan, melalui saya tidak mengatakan seperti itu, Bang. Yang saya tanyakan itu di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Yang Betul. saya tanyakan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu menggunakan suaranya ataukah hanya sifat saja, hanya menggunakan sifatnya saja. Ya, Tuhan menginstruksikan, itu sudah jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca Mazmur 33 nomor 9 coba. Berarti Coba. Tuhan menginstruksikan kepada suaranya atau kepada mulutnya gitu. Loh, kayak mana ceritanya? Apakah Anda menginstruksikan mulut Anda untuk berbicara? Wahai mulut, berbicaralah, kan Ya, enggak? tetapi kan tadi Bang Juma mengatakan Tuhan menginstruksikan. Instruksi sudah pasti ke suara dengan mulut dong. Karena yang menciptakan alam semesta kan menggunakan suara. Menggunakan kalimat, kehendak, perkataan Tuhan. Iya. Perkataan dengan kehendak pasti beda ya, tidak sama ya. Jadi perkataan itu ada berdasar dari kalimat. Kalimat itu ada berdasarkan dari sifat kalam. Berarti tetap Tuhan menggunakan kalimat ya untuk menciptakan alam semesta ya. Yes, menginstruksikan. Jadi matahari, jadi bulan, jadi Pluto, siapa yang menginstruksikan? jadi. Tuhan, Allah. Berarti Tuhan menginstruksikan suaranya untuk mencipta gitu. Bukan menginstruksikan suaranya. Jadi Bagaimana? menginstruksikan kepada siapa? Dengarkan saya. Apakah Anda memerintahkan mulut Anda untuk berbicara? Atau itu spontan berdasarkan ide dan gagasan saudara? Atas kehendak. Ya, atas kehendak, maka mulut Anda berbicara. Anda tidak perlu memerintahkan mulut Anda kan. Wahai mulut, katakan kepada Bang Suma, aku lapar, aku ingin koin. Enggak kayak gitu kan. Tapi seketika kemudian Anda yang dicipta dalam bentuk sempurna, begitu ada yang muncul di ide Anda, maka itu terlontar keluar dari mulut Anda. Makanya orang gila itu spontan aja dia berbicara tanpa dilogikakan, tanpa dianalisa oleh akal. Ngomong asal ngomong. Tuhan yang maha mengetahui kemudian ketika menginstruksikan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadi. Tidak pernah batal. Saya 55 nomor 9. Berarti tetap kun fayakun melalui kalam juga ya. Ya jelas lah. Kalam itu sifat kan. Maka ketika sifat Allah itu maha pencipta, ketika Tuhan mau menciptakan, maka dia cukup menginstruksikan. Menginstruksikan kepada siapa ini yang saya tanyakan ini? Tuhan hanya mengatakan jadi, kun jadi, kun Dia jadi, kun jadi. menginstruksikan itu kepada siapa? Lo kok menginstruksikan kepada siapa? Bang Juma tadi mengatakan kalau Tuhan mau menciptakan itu hanya tinggal menginstruksikan. Iya. Iya, dia cuma mengatakan begini. Jadilah bumi. Piu. Bumi jadi. Jadilah hamil. Piu. Jadi hamil. Jadilah Yesus. Piu. Jadi Yesus. Cium, pokoknya cium gitulah ya. Iya, gitu. Susah kali. Coba Anda baca. Coba. Saya ya. Tunggu. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Saya ingin kali ini saudara saya yang baca. Silakan. Aku nggak ada laptop nih. Aku lagi di kebun jadi nggak punya laptop. Silakan dibacakan aja. Enggak, bacalah. Ada yang hafal enggak? HP ku nggak bisa keluar dari komal kalau nggak keluar. 339 ya, Gurunda ya. Gimana? Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Iya. Nah, dengarkan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Coba analisa lagi tuh. Sebab Tuhan berfirman, maksudnya sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Tuhan berkata nih, jadilah sungai, jadilah laut, jadilah samudra, jadilah petang, jadilah siang, jadilah ayam, jadilah kucing. Jadi semuanya. Memberi perintah, maka semuanya ada. Dengan apa kemudian Allah memberi perintah? Dengan mulut, kalam, sifat. Nah gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan Maria hamil, bukan dia yang keluar menjadi manusia, bukan mulutnya yang terlempar turun ke rahim, bukan. Makanya Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Makanya Yesus mengatakan, sabar, 30 detik.
30 detik. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena bukan mulut yang terlontar keluar dari Tuhan, bukan mulutnya Tuhan yang terlontar, tetapi sesuatu yang keluar berdasarkan perintah. Dia diperintahkan, maka dia mengatakan, aku datang bukan atas perintahku sendiri. Oke. Gitu. Hei, koin buat meme bos, koin. Oke, sekarang saya lagi ya. Silakan. Jadi berbedanya antara Tuhan, bedanya Tuannya Bang Juma dengan Tuhan saya itu, Tuhan Bang Juma itu firmannya itu ketika dia menciptakan segala sesuatu tidak kembali kepada Tuhan itu, tetapi dia akan lepas dari Tuhan, berbeda dengan Tuhan kami. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan kami, Anda? Gimana Tuhan Anda gimana? Sabar Bang Juma, mungkin Bang Juma hari ini akan sadar apa yang saya jelaskan ini. Ini di bawah itu naikkan koin dulu ya, di bawah ya. Kalau kalian tidak mau naikkan koin ya, teman-teman Kristen ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Cepat, naikkan koin. Bahaya no. Ilmu kok dicicil berdasarkan bayaran, gimana ini? Enggak, sekarang nggak bisa Bang Juma. Kita kalau mau memaparkan di sini secara detail itu memang harus dibayar, betul. Nggak bisa Iya, kita betul. capek mulut aja, pulsa ini mahal sekarang ini. Betul. Ini baru tepuk tangan. Ayo teman-teman, kasih koin. Tamu kita kasih koin. Lo kok jadi saya yang dikasih, gimana itu Meme? Aku dikasih sama Bang Zul. Masya Allah. Saya yang dikasih malah, Masya Allah. Oke, sekarang saya jawab ya. Iya. Silakan. Ya. Tunggu koinnya naik dulu, selesai dulu semua, kita tenangkan. Oi, mantap, terima kasih. Udah 100. Aduh. Oke, baiklah. Banyak tuh, udah. Di mute dulu. Udah, paparkan. Silakan. Di mute dulu. Jadi begini, di dalam bagaimana? Kristen itu, firman Tuhan itu dengan Tuhan adalah satu hakikat, sama seperti matahari dan cahayanya itu tidak akan bisa dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan cahaya matahari dengan matahari? Tidak akan bisa. Jadi Tuhan saya itu dengan firman-Nya itu terkoneksi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, sama seperti matahari dan cahayanya. Nah sekarang Tuhan saya, ketika firman-Nya itu keluar dari dalam mulutnya itu, apakah dia terpisah dengan Bapa? Tidak, dia tetap terkoneksi. Sama seperti cahaya matahari tidak akan pernah terputus, terkoneksi. Nah ketika Tuhan itu mengeluarkan firman-Nya itu untuk menciptakan, ketika firman-Nya itu turun ke bumi, apakah firman itu kembali lagi kepada Bapa? Itu tidak. Kembali lagi, sama seperti cahaya matahari. Sama seperti bola lampu memancarkan cahaya, setelah lampunya mati dia akan kembali. Nah sama seperti Tuhan saya itu mempunyai satu hakikat dengan firman-Nya itu, sama seperti matahari dan cahaya tidak akan bisa dipisahkan. Ketika firman-Nya itu turun ke bumi untuk menciptakan alam semesta ataupun untuk menjadi manusia, firman itu kembali lagi kepada Bapaknya. Contoh seperti gini ya, firman Tuhan saya itu bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa menampakkan diri. Beda ya, ini saya jelaskan ya. Saya membacakan di 1 Samuel 3 ayat 21, bunyinya begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi ya, di sini firman ini berubah wujud menjadi manusia. Saya ulang sekali lagi ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi firman-Nya ini turun ke bumi, memancar ke bumi ini, bisa berubah wujud menjadi manusia, berbicara dengan manusia, lalu kembali. Kembalinya di mana? Yesaya tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Jadi selesai, di sini tidak ada lagi. Berbedanya Tuhan saya itu, dia dengan firman-Nya satu hakikat, sama seperti macam matahari dengan cahayanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi Tuhan Anda ketika mengeluarkan firman-Nya tidak akan kembali lagi. Itu bedanya. Jadi di sini definisinya beda-beda. Jadi gini, oke ya. Tadi menganalogikan matahari, bagus. Ya, itu menganalogikan matahari dengan Tuhan itu lebih cocok dibandingkan menganalogikan Tuhan dengan manusia gitu ya. Nah, ketika cahaya matahari menyentuh kulit saudara, apakah itu sama halnya matahari yang menyentuh Anda? Oke, saya jawab. Ketika cahaya matahari menyentuh kulit saya, apakah matahari itu menyentuh saya? Saya katakan tidak.
Tetapi itu disebut dengan Udah terjawab. Berarti sinar Bukan matahari. terjawab. Berarti Sabar, sinar Bang. matahari. Sabar, Saudara, aku sayangku. dengarkan. Dengarkan. Sabar. Berarti sinar Tenangkan matahari itu dirimu. bukan matahari. tenangkan dirimu. Jadi begini, Ya, langsung. cahaya matahari itu Ah. memang tidak akan bisa disebut matahari, tetapi dia disebut cahaya matahari sama seperti Yesus. Dia tidak disebut sebagai Bapa, tetapi dia disebut sebagai firman Bapa. Iya. Paham ya? Saya ulang sekali lagi biar kalian kalian tersadar iya. di sini. Sebenarnya koin ini belum naik nih. Kalau koin naik ini panas saya ini. Tetapi karena memang masih agak santai saya kalau Yesus Iya. itu tidak akan bisa disebut Bapa, tetapi dia disebut firman Bapa. Cahaya matahari tidak akan bisa kita katakan dia adalah matahari, tetapi kita menyebutnya dengan cahaya matahari. Apakah cahaya matahari dengan matahari menyatu? Ya satu, mereka tidak bisa dipisahkan. Firman Allah dengan Allah, apakah mereka bisa dipisahkan? Tidak. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Iya. Jangan iya, koin belum naik, saya bilang. Kalau naik hancur saya buat. Bang Handi, salam sama Dinda. Siapa? Dinda Hendra dengan ini. Dengan Ini Bang Hendra, Pak Haji. Masya Allah. Pak Haji. Barakallahu fikum. Bang Jeffrey, Dokter Jeffrey. Nah ini nggak mau loh, tidak ada mukanya nih. Pada di Ya. Jakarta. Oke. Salam Lanjut. sama beliau. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Meme, matahari dengan sinarnya itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi antara matahari dengan cahayanya itu berbeda. Itu yang perlu saudara pahami. Cahaya itu adalah bias dari matahari. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah bias dari Tuhan. Adanya Yesus bukti membuktikan Tuhan itu ada. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini adalah bias dari Tuhan. Antara ciptaan Tuhan dengan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan, tetapi tidak bisa dijadikan satu hakikat. Kenapa? Satu khalik, satu makhluk. Nggak bisa. Makanya di Islam itu baca surah ayat Al-Baqarah ayat 255. Tuhan itu selalu connect dengan makhluknya, tidak pernah terputuskan dia. Tetapi makhluk itu bukan Tuhan, tetapi makhluk tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan bisa tanpa makhluk. Oke ya, pahami itu dulu. Kemudian, ketika tadi kita bermuara pada bahasan Tuhan berdiri sendiri, demi Tuhan supaya dia diakui keberadaannya, maka dia melontarkan perkataan dari lisannya, dari mulutnya, lisannya keluar dari mulutnya, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itu tercipta. Jadilah piring muncul, jadilah ini, semua ada lengkap. Sehingga alam semesta ini lengkap, dilengkapi. Di laut, di daratan, kemudian di udara, itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dari mana semua itu? Dari firman. Dari mana sumber firman? Dari kalam. Kalam yang melekat pada diri Tuhan. Maka Yesus itu ibaratkan ciptaan ini adalah seluruh pasir yang ada di atas muka bumi. Maka Yesus itu hanya sebutir pasir di antara pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ini. Makanya Yesus itu dikatakan dalam kitab saudara Lukas 2 nomor 22, Yesus itu ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara kepada manusia untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, seperti yang Bani Israel lihat, seperti yang Bani Israel saksikan. Tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan untuk menyatakan keberadaan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel. Jadi Tuhan itu jangan dianggap kecil, Tuhan itu maha besar. Lucu kalau ada Tuhan kecil kayak Yesus, lucu, imut. Oke, saya Imut dan jawab. menggelikan Oke, gitu. saya jawab. Gitu loh. Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi begini, konsep Tuhan kami tadi sudah saya jelaskan secara detail. Saya menganalogikan matahari dengan Tuhan saya itu sangat tepat. Jadi begini, Tuhan saya itu tidak bisa turun ke bumi. Tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau Tuhan saya itu turun ke bumi. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Bentar. Berarti Kalau Yesus bukan Tuhan, ya karena dia bentar. turun ke bumi. Kalau Tuhan Ya, saya itu turun ke bumi, Kita titok aja. ya. Kalau Tuhan saya turun Berarti ke Yesus bumi, bukan Tuhan. Dia Tuhan, nanti saya jelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Saya jelaskan nanti saya jelaskan. Gampang. Tuhan kami Iya, iya. itu tidak Tuhan saya tidak bisa turun ke bumi. Yesus ada di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan?
Jawab aja dong. Jujur dong. Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi. Alasannya apa Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi? Sementara Karena di dua Tuhan Tawarik Anda ada di 2. bumi, Yesus. Bentar. Karena di 2 Tawarik 2 itu Benar. bunyinya begini. Tetapi Benarkah siapa Tuhan? yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatas Bahkan segala langit langit yang pun tidak meliputi dapat segala memuat langit dia. pun tidak maksud memuat engkau. Dan siapakah aku ini sehingga aku Bagaimana hendak mungkin? mendirikan satu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Jadi langit mengatasi segala langit pun tidak akan bisa memuat Tuhan. Tidak dapat Berarti, memuat. Nah, itulah yang disebut maha besar. ya bentar saja. Betul? Bentar, gampang saya jelaskan. Allahu Akbar. Itu Karena yang Bang disebut Juma- Allahu Bang Akbar Juma itu. sabar, Bang Ada. Juma, jangan begitu panik, santai. Karena memang bos ini orangnya santai, memang orangnya. Enggak, supaya koinmu bertambah, saudaraku. Iya. Jadi Oke, nah, itu Tuhan- iya giliran koin iya. Kencang Bentar. kali ianya. Tuhan saya ini tidak mungkin turun ke bumi karena memang langit tidak akan bisa menampung dia. Lalu bagaimana caranya dia ini berbicara dengan nabi-nabinya secara langsung? Ada caranya. Dia memancarkan firman-Nya itu ke bumi sama seperti matahari memancarkan cahayanya untuk menjangkau manusia. Tuhan saya memancarkan. Pintar. Bentar. Tuhan saya itu memancarkan cahayanya ke bumi untuk berbicara dengan Musa. Contoh. Dia memancarkan cahayanya ketika dia berbicara dengan Samuel ataupun lain-lain itu adalah firman-Nya yang memancar dari atas secara connect dengan Tuhan itu yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang berbicara. Karena kalau Tuhan sendiri turun ke bumi, maka itu. bumi ini akan hancur karena kedahsyatannya. Contoh seperti bumi ya. Matahari itu tidak akan bisa turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi ini akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi bagaimana dia menjangkau bumi dengan mengutus cahayanya ke bumi untuk menjangkau bumi bisa. Bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi tidak akan bisa menampung matahari karena matahari sangat dahsyat. Sama seperti Tuhan kami, bumi tidak bisa menampung Tuhan kami karena Tuhan kami sangat dahsyat, tetapi dia memancarkan firman-Nya ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Haleluya, semoga Anda terberkati hari ini karena Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada saya untuk membimbing Anda ke jalan yang Jangan terlalu panjang, nanti koinnya nggak ada. Jadi gini. Jadi gini. Saudara Mimi, camkan pernyataan saya ini, tolong didengarkan. Saya suka dengan cara Anda berdialog dan menarasikan tentang Sang Khalik Pencipta, bahwa Sang Khalik itu tidak akan mungkin alam semesta ini dapat memuat. Nah, kalau kemudian rumah yang didirikan oleh para nabi tidak muat, Tuhan tidak dapat memuat rumah tersebut. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Oke, baik, saya jawab. Ya. Anda mengatakan bahwasan firman Tuhan itu sangat dahsyat, sangat besar ya. Saya tidak berbicara bahwasan firman Tuhan itu sangat dahsyat. Tadi Tuhan tidak bisa masuk ke bumi. Bahkan langit yang menaungi seluruh langit tidak dapat memuat Tuhan. Nah, apakah rahim Maria dapat memuat Tuhan? Oke, sekarang saya menganalogikan ke matahari, boleh? Enggak, saya nanya dulu, jauh usah analogi. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Oke, sekarang saya bisa menganalogikan matahari atau tidak? Jangan menganalogikan. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Kan langit yang menaungi langit, semua langit tidak mampu memuat Tuhan. Nah, sekarang apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan? Saya sudah katakan tadi, bumi tidak akan bisa memuat matahari karena kedahsyatannya. Tetapi bumi bisa, merasakan. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari. Sama seperti Maria, Bapa itu tidak akan mungkin masuk ke dalam perut Maria, tetapi melalui cahaya firman ini bisa masuk ke dalam perut Maria, bisa. Bung, bumi tidak mampu menampung cahaya matahari. Percaya sama saya, nggak mampu. Tapi bumi bisa menampung cahaya matahari, setuju ya? Nggak bisa. Cukup 12 jam per hari. Kalau bumi dia bisa lewat menampung cahaya matahari, intinya dia bisa menampung. Bukan. Kata kuncinya wawasan bumi bisa menampung cahaya matahari, setuju ya? Salah. Bumi tidak akan mampu menampung cahaya matahari. Bumi hanya bisa merasakan. Tapi dia bisa menampung cahaya matahari. Dengar saudaraku. Bumi hanya bisa merasakan sinar matahari sesuai dengan kodrat kemampuannya. Nah, sekarang rahim Maria itu mampu memuat Tuhan atau kodratnya hanya mampu memuat manusia?
ciptaan? Jawab. Kalau bumi tidak bisa menampung matahari, lalu kalau bumi tidak bisa menampung cahaya matahari, lalu jangkauan matahari itu sampai nggak ke bumi? Iya, sampai cahayanya sampai ke bumi. Berarti Betul. matahari bisa menampung dong cahayanya. Udah bisa, bumi tidak sanggup. Kemudian bayangkan sekali matahari itu semua cahayanya ditampung di atas muka bumi, nggak hancur bumi ini. Buktinya Nggak cahayanya bisa ditampung, Bang Juma. Iya, karena itu ada gaya gravitasi alam semesta. Bukan hanya bumi. Bukan hanya bumi. Itu terbias kemana-mana. Paham? Iya, Paham ya? saya katakan tadi, analoginya itu sangat tepat. Bahwasan Nggak bumi bisa. tidak bisa menampung matahari, tetapi dia bisa menampung cahaya matahari. Oke. Nah, ketika Anda Sekarang begini. Yang ditampung oleh bumi itu matahari atau sinarnya? ya cahayanya, Ya, oke. Yang ditampung oleh rahim Maria itu Tuhan atau ciptaannya? firman Tuhannya yang memancar ke bumi. Jangan kata firman dulu, jangan kata firman. Ciptaannya atau Tuhan sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria? Iya, firman Tuhan itu yang Saya menjadi manusia tanya, itu, jangan pakai yang jurus memancar ke bumi gereja. itu yang masuk ke dalam perut Koinnya Maria. tidak naik nanti. Jangan pakai jurus gereja. Sekarang yang ditampung bumi ini mataharinya atau cahaya mataharinya? Yang ditampung bumi cahaya matahari. Oke, yang ditampung oleh rahim Maria Tuhannya atau ciptaan Tuhannya? Firman Tuhan yang memancar ke bumi. berarti Jangan mau jawab dia. Jangan mau jawab itu. Jangan mau jawab itu. makanya Mimi, Hati-hati. makanya saudaraku Mimi, analogi yang saudara gambarkan tentang pencipta tadi itu sudah benar. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhyi gimana ayatnya? Seperti itu ayatnya ya. Saya sedikit lupa ya. Dikatakan bahwasanya biizni atas izin Allah ma yasha, innahu aliyyul hakim. Aliyul Hakim. Jadi gini, tidaklah pantas kemudian bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung, kecuali dengan perantaraan wahyu atau lewat tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Tidaklah pantas kemudian bumi matahari kemudian turun langsung ke bumi. Akan tetapi cahayanya aja yang turun. Karena kalau mataharinya yang turun, semua manusia akan mati. Begitu juga Tuhan. Maka Tuhan tidak pantas, maka makhluk kemudian tidak pantas langsung berinteraksi dengan Tuhan. Maka diutuslah kemudian makhluk. Makhluk inilah yang disebut Yesus. Maka segala sesuatu yang diutus oleh Tuhan bukan Tuhan. Jadi Yesus Tapi itu bukan Tuhan. begini Bang Juma, sayangnya begini. Hmm. Firman Tuhannya Bang Juma itu tidak turun ke bumi, sayangnya kalau Bang Juma analogikan dengan matahari itu tidak nyambung. Oh tidak, salah saudaraku. Yang turun ke bumi ini utusannya. Siapa? Yaitu Yesus, Musa, Daud, Rasulullah Muhammad SAW. Mereka hanya mendengar suara Tuhan. Nah itu dia makanya. Nah, terus kenapa Kristen menyembah utusan Tuhan? Mereka mendengar suara Tuhan. Berarti Iya, bukan berarti suara Tuhan itu turun ke bumi, tidak ada. Kenapa Contoh Yesus? begini ya. Kenapa Kristen Begini, Bang menyembah Juma. Yesus? Gitu Contoh loh. begini Bang Juma ya. Bang Juma tadi menganalogikan Bang Juma ketika sedang berdialog. Contoh saya penerima pesan yang sudah disampaikan Bang Juma ini, bukan Iya. berarti suara Bang Juma itu Bang Juma utus ke sini. Ya, enggak, masalahnya gini loh. Kenapa Anda mengatakan cahaya matahari itu adalah matahari? Kenapa? Cahaya matahari itu bentar. Cahaya matahari tidak akan bisa disebut matahari, tetapi Nah, kita terus sebut dia dengan cahaya matahari. Ya, terus kenapa Yesus Anda sebut Tuhan? Nah, Yesus itu tidak akan bisa disebut sebagai YHWH, tetapi disebut firman-Nya YHWH yang memancar ke bumi. Nah, Itu yang disebut Yesus. berarti dia bukan YHWH kan? Loh, cahaya matahari dengan matahari itu satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Coba Anda bisa tidak memisahkan matahari dengan cahayanya. Aduh, parah. Tidak bisa antara makhluk dan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan.
satu. Bukan, bentar. Gimana? Bisa tidak Bang Juma memisahkan matahari dengan cahayanya? Tidak bisa. Sama bisa. juga firman Allah dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Oke, sekarang begini, Saudara Mimi. Adakah yang mampu memisahkan Anda antara Tuhan Anda dengan Anda? Gimana? Coba. Adakah kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu memisahkan antara Tuhan Anda dengan Anda? Ada. Iblis. Siapa? Oh, berarti Tuhan lengah. Berarti Anda dengar. Dengar. Bisa memisahkan manusia dengan Tuhan. Oke, dengarkan. Berarti pada saat iblis kemudian mengambil Anda, Tuhan tidak mampu mengawasi Anda. Bukan Tuhan tidak mampu. Tetapi berarti, Tuhan sangat benci dengan iblis, maka iblis itu yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Berarti ketika Anda dibawa oleh iblis, Tuhan sudah tidak punya hak, kemudian sudah tidak punya wewenang untuk bisa kan? Berarti Anda tidak, Tuhan bisa mengambilnya kembali, tetapi karena tunggu, sabar. Tuhan tidak mau mengambilnya kembali. Koin Anda tidak akan naik kalau Anda begini. Dengarkan saya. Oke, silakan. Oke. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang mampu memisahkan Anda dengan Tuhan Anda, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Nggak ada. Ketika kemudian Anda mengikuti instruksi iblis, Anda hidup di dalam lingkaran iblis, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Tetap aja Anda akan digiring ke neraka oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari Tuhan, tidak ada. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Begitu juga dengan cahaya, dengan matahari. Tidak ada yang mampu memisahkan. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan dia matahari satu hakikat dengan sinarnya, Anda keliru di situ menganalogikan Yesus. Tidak ada yang mampu memisahkan antara Yesus dengan Tuhan. Betul. Tidak ada yang bisa memisahkan antara Anda dengan Tuhan. Betul. Dan apakah dengan keadaan begitu berarti Anda juga adalah Tuhan, satu hakikat dengan Tuhan? Tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Dia sehakikat dengan kita, bukan sehakikat dengan Tuhan. Yesus itu dia hanya utusan Tuhan. Belum paham sampai di sini? Kalau Anda sudah mengatakan paham, koin saya instruksikan naik. Gimana? Paham atau tidak? Nggak bisa lah, jangan gitu dong. Nah, kalau Anda mengatakan paham, koin Anda naik. Paham enggak penjelasan saya? Jangan gitu dong. Loh, berarti Anda nggak paham? Ya, jangan gitu dong. Masa koin langsung diinstruksikan nggak boleh naik? Saya tanya sekali lagi. Anda paham tidak tentang penjelasan saya? Bahwa jangankan Yesus, Anda pun tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Paham enggak dengan pernyataan saya itu? Paham koin naik? Enggak, saya jawab aja. Paham kalau Anda mengatakan paham, koin naik. Gimana? Paham tidak? Lemas kan Anda, lemas kan antara mengakui kebenaran atau menolak koin. Lemas kan Anda? Padahal Anda tinggal mengakui kebenaran itu, Anda mendapatkan duniawi. Apa itu koin? Bisa jadi sih nggak Anda dapatkan. Minimal Anda dapat. Kita butuhkan koin. Nah, kalau begitu Anda akui dulu. Anda paham apa yang saya jelaskan? Aduh, saudara saya ini. Bilang aja paham bahwa kita tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan kita. Mau kita ini orang jahat, mau kita ini orang sesat, mau kita ini orang apapun modelnya, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita akan kembali kepada Tuhan. Entah itu kita kembali dalam keadaan buruk atau kembali dalam keadaan baik, kita nggak bisa lepas. Begitulah Yesus, dia utusan Tuhan, jangan dituhankan. Jadi saudaraku. begini Bang Juma. Ya, gimana? Yang memisahkan kita dengan Tuhan itu, bentar, ini ada ribut bentar. Mau koin nggak? Oke, saya lanjutkan. Jadi begini. Ini kalau syahadat nih koinnya banyak nih. Oh iya pasti. Iya. Langsung. Oke, saya jawab ya. Bisa Jadi begini. Puluhan ribu. Iya. Yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Dosa ini disebabkan oleh apa? Dosa ini disebabkan pertama adalah kehendak.
kehendak manusia ini mempunyai kehendak bebas, jadi dia itu bisa melakukan keinginan daging. Nah, keinginan daging inilah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau Bang Juma bertanya, bahwasan ada tidak yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan? Ada, dosa. Dosa itulah yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan untuk berbicara dengan kita, tidak lagi berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka di hari penghakiman nanti, Tuhan mencampakkan kita ke dalam neraka. Artinya kita Nah, tidak berarti akan kita tidak bisa bersama pisah. dengan Tuhan. Berarti kita Bentar. tidak bisa Artinya pisah kita- dengan Tuhan. Artinya kita tidak akan kekal bersama dengan Tuhan, maka kita akan terpisah dengan Tuhan. Tetap Maka aja Tuhan mencampakkan kita kekal. ke dalam neraka. Kita tetap kekal. Kita di Anda di neraka, saya di surga, tetap kekal, sama-sama kekal. Atau dibalik. Anda di Kalau neraka, kita saya masih di dalam surga. pengawasan Atau Tuhan, dibalik, saya di Bang surga, Juma. Anda di neraka, tetap aja Bentar, kekal. Bang Juma. Ya gimana? Kalau manusia masih dalam pengawasan Tuhan, saya setuju. Tetapi Ya, manusia itulah bisa maksudnya. memisahkan diri dari Tuhan, bisa. Kalau manusia masih dalam pengawasan Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau manusia bisa atau tidak memisahkan diri dari Tuhan, bisa. Dengan melakukan dosa, maka kita memisahkan diri dengan Tuhan. Bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Tuhan itu bukan makhluk. Kita ini bercinta dengan setan, bercinta dengan iblis, bahkan menjadi iblis sekalipun, kita tetap di bawah kuasa Tuhan. Nggak bisa kita lari, nggak bisa kita lolos, nggak bisa kita pisahkan diri dengan Tuhan, nggak bisa. Kita akan tetap dalam pengawasan Tuhan. Buktinya orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan, itu akan dicampakkan ke dalam neraka, dalam keadaan hidup kekal di sana. Begitu juga yang di surga, tetap kekal di sana. Nggak ada yang bisa lepas dari cangkraman pengawasan dan kekuasaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Apapun agama Anda, contoh, Anda hari ini ibadah hari Minggu, Anda masuk ke gereja berdoa kepada Yesus. Apakah Yesus yang mengabulkan? Bukan. Yang mengabulkan adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Kenapa? Karena Dia Maha Pengasih. Yesus, Bang, Yesus. Nggak ada, Yesus yang nggak ada, mengabulkan. nggak ada. Yesus itu hanya makhluk. Tadi kan udah kita ceritakan, Dia hanya sinar yang bias daripada matahari. Dia Ya. hanya Oke, dia saya hanya jawab bias ya. dari kemahakuasaan Tuhan. Anda masuk ke gereja berdoa Oke. kepada Tuhan Anda yang Anda sebut Yesus, yang mengabulkan juga bukan Yesus, tapi Tuhan yang tinggi, yang maha besar, yang maha suci, yang kami sebut Azza wa Jalla. Anda punya hak kemudian mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan segala-galanya, karena Anda adalah makhluknya, Anda adalah ciptaannya. Terlepas Anda salah nyembah, tidak menyembah Dia, ada konsekuensi nantinya yang Anda dapatkan, yang disebut neraka. Gitu. Tetap aja Anda dilayani. Nah, maka orang yang semakin diselewengkan oleh iblis, aduh aku minta kepada Tuhan Yesusku, tetapi dan Dia betul-betul mengabulkan. Sebenarnya bukan Yesus Anda yang mengabulkan itu, tetapi Tuhannya Yesus. Kenapa Dia dikabulkan? Karena Anda juga makhluknya. Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh, ini tidak menyembah saya, aku tidak kasih oksigen, aku tidak kasih rezeki. Oh, tidak. Tidak. Dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ketika Anda menikmati kehidupan di atas muka bumi ini, meminta apapun kepada Tuhan Anda diberi, maka semakin yakin Anda kepada Tuhan Anda. Tapi akal Anda tidak berfungsi, maka itulah Anda berada pada lingkaran iblis, lingkaran setan. Coba kita lihat, Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tapi umat Islam tetap juga ada yang kaya raya, tidak nyembah Yesus. Begitu juga umat Islam, Anda tidak nyembah Allah, tapi Anda juga kaya raya. Berarti ada satu dimensi, di mana dimensi itu adalah diikat oleh hakikat Tuhan, di mana Tuhan dalam hal ini netral. Kenapa netral? Karena Tuhan mengatakan, kebenaran itu sudah kusampaikan kepada makhlukku. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Akan tetapi, alam semesta ini kubiarkan untukmu. Silakan Anda mencari kehidupanmu. Ingat, kau akan kembali setelah masanya tiba. Akan mempertanggungjawabkan apa yang dulu kamu lakukan ketika kamu hidup di atas muka bumi. Siapa yang memerintahkan engkau menyembah manusia? Apa jawabanmu? Kamu tidak sanggup menjawab? Tempatmu di neraka. Maafkan aku ya hambaku, bukan aku yang menginginkan, tetapi kamu yang mau. Padahal Bang Suma sudah datang memberikan satu pengajaran antara terima kebenaran itu atau Anda diberikan koin. Anda tidak mampu kemudian untuk menjawab. Begitu saudaraku. Takbir. Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Koinnya masih mau bertambah? Masih. Oh, masih. Ya sudah teman-teman, kasih koin beliau supaya semangat.
Oke, giliran saya ya. Ah, tuh koinnya tuh. Tengoklah ha. Kalau sahabat aja udah buset, udah Keren, puluhan ribu. keren, keren kan ya. Subhanallah. Subhanallah. Coba. Mana ada di Komal Oton kayak begini? Jangan dulu. Jangan bunga. Mana ada di tempat hotel kayak gini? Nggak ada. Sini aja ya Oke, saya tempatnya. lanjutkan ya. Oke, silakan. Jadi begini, ini dialog ini sebenarnya sangat nyaman ya untuk kita nyimak Ya ya. dong, kan ada koinnya Hari jadi ini nyaman. karena hari ini. Ah. Ini pokoknya kalau Bang Suma bilang kau mandi koin, kamu mandi koin, tapi dialog dengan Bang Suma syaratnya harus bawa akal, jangan dilupa di rumah, habis itu masuk ke sini. Susah itu. Oke. Iya, Oke, apalagi jadi dialog sahabat. ini Lebih memang banyak lagi nih. Jadi dialog ini memang sangat nyaman ya untuk kita dengar karena memang ini agak sedikit santai karena berhubungan hari Minggu Bukan kan. dialognya yang nyaman, koinnya yang nyaman. Soalnya nyaman. Kau bikin Oke, nyaman kita karena lanjutkan. koinnya nyaman. Aduh ya Allah. Oke, lanjut Meme. Ya. Jadi begini, 3 Jumatan lagi ya Meme di Bos ya. dalam kekristenan ya, di dalam Ya. kekristenan itu bahwasan yang bisa mengabulkan doa itu bukan hanya Bapak saja tetapi Yesus juga bisa. Nah, sekarang di mana ayat-ayatnya? Aduh, bentar saya tegur dulu Ana Aden. Tepok rahangnya biar nggak berisik. Kenapa? Berisik Ada kata ponakannya. Oh, Jadi di dalam Kristen itu bahwasan yang bisa mengabulkan doa itu kepada Bapa juga bisa, kepada Yesus juga bisa. Nah, kepada Bapa itu di zaman siapa? Kepada Bapa itu di zaman Yesus ketika dia sedang berada di bumi, dia memberikan arahan kepada murid-muridnya bahwasan sasaran permohonan kalian itu harus kepada Bapa. Itu terkonfirmasi di dalam Matius 18 ayat 19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi ketika dia sedang berada di bumi itu, dia memberikan arahan kepada murid-muridnya bahwasan berdoalah kepada Bapakku supaya dia mengabulkan. Tetapi ketika di hari terakhir dia mau terangkat ke surga, dia memberikan lagi sebuah nubuatan kepada murid-muridnya di Yohanes 16:26, bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, tidak aku katakan kepadamu bahwasan aku meminta bagimu kepada Bapa. Berarti segala permohonan ataupun doa-doa umat ini tidak akan lagi dimintakan kepada Bapa tetapi kepada Yesus. Maka Yesus menjawab di Yohanes 14:14, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Berarti pesan Yesus bahwasan ketika dia sudah tidak ada lagi di bumi, kamu akan berdoa segala sesuatu dalam namaku dan aku yang akan mengabulkan. Jadi tidak lagi berdoa dalam nama Bapa tetapi dalam namaku. Selesai. ya. Jadi satu hal yang perlu saudara Meme pahami dulu di sini ya. Ketika kemudian Yesus ini Anda pahami dengan menggunakan akal, coba dipahami dulu. Yesus ini ketika dia tidak diberi kuasa oleh Tuhan, apakah Yesus mampu berbuat apa-apa dari dirinya? Itu dulu. Oke, saya akan jawab. Mampu atau tidak? Cahaya matahari. Tunggu. Cahaya matahari. Tunggu. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Tidak mampu. Baik. Sekarang kalau Yesus diberi kuasa, diberi kemampuan kemudian untuk memindahkan matahari dari barat ke timur, bisa tidak? Tidak bisa, tetapi harus kehendak dari Bapa. Kalau dia diberi kuasa untuk itu, Bisa. Nah, karena dia diberi kuasa, apakah dia Tuhan itu sendiri? Tuhan itu sendiri bisa. Loh, itu kan? Ini mulai nakal. Sekarang saya analogikan matahari ya. Mulai nakal. Tadi katanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberi kuasa. Ayo. Sekarang ketika Yesus, sabar, 1 menit.
Ketika Yesus mengatakan hal yang saudara katakan, apa yang engkau inginkan, maka berdoalah atas namaku. Itu ucapan Yesus, bujukan Yesus kepada Bani Israel agar Yesus itu dianggap diterima sebagai utusan, bukan agar Yesus diterima sebagai Tuhan. Bukan Oke, seperti saya jawab itu. dulu ya berkaitan Ya, silakan. tentang Yesus tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sudah menganalogikan matahari dengan cahayanya. Cahaya matahari itu dia tidak akan sampai ke bumi jikalau tidak melalui matahari. Jadi cahaya matahari tidak akan bisa berbuat apa-apa berkaitan tentang menerangi bumi, kecuali dia harus dari matahari itu sendiri. Nah, sama seperti Yesus, dia adalah cahaya Allah yang datang ke bumi. Masya Allah. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali melalui kehendak Bapaknya. Jadi sama seperti cahaya matahari tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dari matahari itu sendiri. Itu jawabannya. Iya, berarti dalam hal ini Yesus ini bukan Tuhan kan? Udah jelas kan di situ? Yesus satu hakikat dengan Bapa, cahaya matahari satu hakikat dengan matahari. Nggak bisa Anda mengatakan bahwa Yesus itu dengan Bapa satu hakikat. Kenapa? Yesus ini makhluk, sementara Bapa adalah Khalik, pencipta. Ingat, bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu dulu. Saya gini. Yesus ini makhluk, kenapa? Saya izin kurang lebih 5 menit. Saya mau teleponan sebentar. Kebetulan Pak Jokowi ada mau bicara penting dengan Bang Suma. Lanjut 5 menit kurang lebih. Habis itu Ya, saya baca WA juga berundas. Baca Iya, WA iya. berundas. Iya, Iya. makasih. Oke, makasih. Lanjut ya, Meme jangan turun dulu ya. Iya, kalau Bang Juma nggak ada, koinnya nggak naik, Bang. Saya turun aja. Naik. Diam, Lagi naik. lah. Naik, diam. Ada gua di Sedikit sini. lagi. Tenang lu. Lagi telepon paling 10 menit apa 5 menit gitu loh, Mei. Gimana sih Meme ini? Jam 5. Lagi ada telepon ini. Tuh kan? Tuh. Wis Meme. Sini. Ya, gimana Me? Ya Me. Cepatan setengah jam lagi aku mau ke gereja soalnya. Ini setengah Ya dikit Iya, lagi setengah lah. jam lagi aku mau ke gereja soalnya. Mau ngapain? Iya. Setengah jam lagi. Ya paling kan kurang 5 menit gitu loh. Nah, mau menyembah kepada manusia dulu. Ayo silakan. Setengah jam lagi. Oke Me. Ayo setengah jam lagi. Me, macam tadi kan di Matius 4 nomor 8 ya. Nah coba Matius 4 nomor 10. Yesus menjawab, "Pergi kau hai penggoda, dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Begitu juga di dalam Wahyu 19 nomor 10. "Saya tersungkur di depan malaikat itu hendak menyembahnya, tetapi Yesus berkata kepada saya, Jangan menyembah saya. Sembahlah Allah, sebab saya pun hamba sama seperti engkau dan seperti semua saudaramu yang berpegang teguh kepada kesaksian Yesus. Sebab kesaksian Yesus Suaramu itulah." putus, Sidik. Bohong lu. Sidik. Cek kedengaran nggak? Udah ya? Dengar jelas. Jelas. Ya. Wahyu 19 nomor 10. Saya ulangi lagi ya, Me. Saya tersungkur di depan malaikat itu hendak menyembahnya. Tetapi ia berkata kepada saya, jangan menyembah saya. Sembahlah Allah, sebab saya pun hamba sama seperti engkau dan seperti semua saudaramu yang berpegang teguh kepada kesaksian Yesus. Sebab kesaksian Yesus itulah yang mengilhami orang-orang yang bernubuat. Itu jelas loh, nih. Jadi di sini Yesus memang bukan Putus Tuhan. itu suaranya. Putus lagi. Meme bagus. Bagus loh. Coba kamu goyang sedikit, sorong sedikit gitu loh. Ada Cek. Ini si Meme ini banyak alasan kali. Signalmu nggak merah, Me, nggak tambah koin nanti kau.
Nah, coba dijawab Mei, gimana? Tahu nggak sih, di aman katanya biar aku lanjut ngomong aman kan? Iya, Wahyu tadi saya sudah perhatikan tadi bahwa Oke. ya kamu mengutip Wahyu tadi kata nama Yesus. Lalu yang kedua, ketika Matius. Yesus berbicara Lalu- dengan setan itu, mereka katakan bahwasan hanya kepada dialah kau berbakti. Itu Yesus mengutip di kitabnya Musa. Kitabnya Musa itu sudah sangat ditegaskan bahwasan hanya kepada Tuhanlah engkau berbakti. Maka dia mengatakan sebab bahwasan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Iya, jelaskan di situ Mei sebenarnya. Coba kamu buka lagi di dalam Lukas 12:28. Iya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan seorang Saduki bersoal jawab bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa." Seperti di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Ya kan? Allah itu Esa. Nah, di dalam Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kan gitu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Satu ya. Matius 37 jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal." Lo pakai akal. Ini ditegaskan juga itu pakai akal budi gitu loh. Pakai akal gitu loh. Nah, seperti di dalam Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya, jika tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan. Tidak ada yang lain. Yesaya 43 nomor 10. Jika aku tetap dia, sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43 nomor 10. Itu jelas loh. Markus 10 nomor 17. Markus 10 nomor 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, Yesus pun mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, Sang Pencipta langit dan bumi." Itu jelas loh. Betul. Itu satu bentuk pengajaran itu pas tuh. Jadi gimana, Mei? Itu udah pas yang kau bacakan itu pas ketika dia sedang berada di bumi, dia memberikan satu bentuk pengajaran kepada orang-orang bahwasan jangan engkau menyembah manusia yang di bumi, tetapi tetap menyembah kepada Tuhan yang di atas. Sebenarnya itu salah satu arahan yang baik, itu bagus. Iya. Karena Yesus itu tidak akan mau kalau orang-orang akan menyembah sesama makhluk di bumi. Maka dia mengarahkan bahwasan sasaran persembahanmu itu ataupun sasaran penyembahanmu itu khusus kepada yang di atas. Padahal dia sedang berada di situ, tetapi ya dia mengarahkan mereka lah intinya. Yang mana yang ada di situ, Me? Sang Pencipta langit dan bumi, Me. Iya benar. Benar. Sang Pencipta langit dan bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta langit dan bumi. 2 Tawarik 6:18 gimana loh, Me? Ya. Tadi udah dipaparkan kan? Cahaya. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32, Sang Pencipta langit dan bumi bukanlah manusia. Gimana ceritanya, Me? Kalau cahaya matahari itu bisa ngomong, dia akan mengatakan bahwasan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri, tetapi matahari yang telah mengutus aku. Iya, berarti di situ Kalau ya jelas. Ya. Kalau panas matahari itu bisa ngomong, Kalau panas matahari itu bisa ngomong, dia akan mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri, tetapi melainkan matahari yang telah mengutus aku ke bumi. Iya, utusan kan jelas itu Yohanes 17 nomor 3. Benar kan? Jadi bukan Tuhan. Status utusan yang ada pada diri Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Status utusan dalam diri Yesus itu satu hakikat dengan Bapa, seperti cahaya matahari dengan matahari. Tetapi status utusan yang ada pada nabi-nabi yang lain, mereka memisahkan diri dengan Tuhan. Beda.
Satu hakikat iya, satu hakikat dalam artian apa, Meh? Apakah dia itu Tuhan? Di mana Allah Satu Bapa hakikat mengatakan itu akulah Yesus? terkoneksi sama seperti kayak matahari dan matahari itu terkoneksi satu hakikat. Satu Me, Bapak Yesus Matahari memiliki itu- Me, matahari itu- Yesus Begini. Yohanes 5:26. Sidik. Yohanes 5:26, Yesus memiliki hidup sendiri, Bapak memiliki hidup sendiri. Bagaimana kau mengatakan Ya makanya satu sudah dikatakan hakikat? tadi. Bentar. Dia memiliki hidup sendiri loh. Kalau kamu mengatakan Oke, di dalam coba Yohanes Bacakan 10:30, dulu, bacakan mana Yesus mempunyai hidup sendiri coba. Yohanes 5:26, coba buka. Coba saya buka ya. Yohanes 5 ya. Ya, Yohanes 5:26. Yohanes 5:26 ya. Suara orang nyanyi kedengaran nggak sampai itu? Dengaran. Itu Yesus memiliki hidup di Kencang. dalam dirinya. Karena Bapa memberikan hidup itu di dalam dirinya, sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Demikian juga Yesus. Benar. Jadi ada dua deity di situ. Jadi selalu Yesus ini berada di dalam dua deity, dua entitas antara Yesus dan Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti yang dalam Yohanes 17 nomor 1. Yesus berada di bumi, dia menengadah ke langit dan dia berdoa, "Ya Bapa, ya Sang Pencipta," kan gitu. Ya jelas dia bukan Tuhan. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 7, 28, 29. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Dalam artian di sini, Yesus mengenal Sang Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus karena Dia utusan Sang Pencipta langit dan bumi. Benar. Gitu loh. Jadi dia memang bukan Iya, dia Tuhan. utusan udah benar, tuh udah pas. Jadi jelas dia bukan pencipta langit dan bumi gitu loh, Me. Kan gitu ya? Dia pencipta dia. Gak nama lagi nih koin meme, kok nggak paham juga kau. Banyak yang harus aku katakan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal itu, tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Sang Pencipta kepada Yesus. Yesus menerima firman. Yesus diperintahkan untuk menyampaikan firman. Yohanes 12:49-50. Aku berfirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gimana? Mantap, mantap. Mantap ini ya. Sama atau Naiknya beda? barang itu hancur kita hari ini, hancur. Naik dia. Mantap ini. Dikit ya, sorry ganggu dialog Dia ini. nih, Aku Silakan Aiko, silakan. coba yang di bawah suaranya sama atau beda? Mau kubom. Agak pelan, gak kayak lalu sih, Kores. Nggak kayak lalu. Wah, oke. Lebih kecil ya? Iya, agak kecilan sedikit. Oke deh kalau gitu. Yuk lanjut. Sip. Gimana, Me? Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Ini berkali-kali Yesus mengatakan bukan kehendak dia sendiri, melainkan Dia yang mengutus Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan. Coba kamu cari di mana Allah Bapa mengatakan aku adalah Yesus. Itu Yesus katanya dia mengatakan dia keluar dari Bapa ya. Iya, sebagai utusan, Me. Sekarang kalau kamu menafikan itu, kamu coba. Sekarang berarti Tuhan sebenarnya kalau kamu harus tarik ke dalam 1 Yohanes 5 nomor 1, apakah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi melahirkan? Karena di situ tertulis loh. Ini kalau dilihat ini apa ya? Ini penghina Sang Pencipta langit dan bumi kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 nomor 1. Karena di sini menyatakan Pencipta langit dan bumi ini katanya melahirkan di sini. Aha. Oh iya. Di bawah ada yang komen begini katanya
baru Kasem. Jangan ngomong dulu kalau koinnya belum ditambah itu, coba kamu baca di bawah itu. Hei, Ibu Heriyati Wawan. Nah, coba kamu baca dulu di bawah itu. Heriyati Wawan, baru Kasem. Koin lu masih dikit, jangan mau ngomong dulu. Lu udah 500 banyak tuh Mei, kamu nih. Coba naikin dulu Kristen yang lain. Coba naikin dulu Kristen yang lain, soalnya aku mau ke gereja ini. Udah mau hampir jamnya ini. Meme, ngapain sih, Me? Ngapain? Yesus Udah nggak mau kenal lu, Me. login kok. Mau kemana? Enggak, ini Me udah mau login, mau masuk, mau sembah. Udah mau mau perpisahan. ini Mau perpisahan. Atau gimana, Me? Tapi ingat ya, Me ya. Meme, ingat ya. Meme, ingat Me. Lu nanti di rumah Ar-Rasyid yang 500 ini bisa. Jangan di sini, di Ar-Rasyid, jangan. Nggak boleh di sini. Di Ar-Rasyid nanti. Iya. Me sebelum Bang kamu Meme, turun. nanti nomor WA ya, Bang Meme ya. Me, sebelum kamu turun, Me, Yo. satu aja ya, Me. Coba kamu telah baik-baik di dalam Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu loh, Me. Jadi Yesus ini bukanlah Tuhan. Jadi maksud Yesus adalah barang siapa yang percaya kepada Yesus bukan percaya kepadaku saja, tetapi juga kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Di dalam Yohanes 13:20 juga, barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Jadi menerima Yesus sebagai utusan, yang menerima yang mengutus. Begitu. Dan Yesus ini hanya diutus hanya kepada umat Israel, kepada bangsa Israel. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran itu harus menerima matahari juga. iya betul. Tapi harus kamu tahu dulu, Yesus itu diutus hanya kepada umat Israel. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu rahmatan lil alamin, seluruh alam. Kalau kamu bahas di dalam Matius atau Lukas kalau nggak salah itu diutus kepada seluruh bangsa, itu seluruh bangsa yang dimaksud bangsa Israel. Kenapa? Dia diutus hanya kepada umat Israel. Jadi poinnya juga ada beberapa poin inti. Dia diutus hanya kepada umat Israel dan dia hanyalah utusan, bukanlah Tuhan. Banyak ayat yang Yesus menjelaskan loh. Makanya Matius 7 tadi, kau disuruh pergi sama Yesus karena kau memanggil dia Tuhan. Itu loh. Diusir. Makanya Yesus tidak kenal. Hanyalah kau iblis, katanya. Nah, ada tertulis kan? Hanyalah kau iblis katanya. Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau iblis. Aku tidak mengenal engkau. Makanya yang berseru Yesus itu sebagai Tuhan diusir pula. Dikatakan pula iblis harus menyembah Sang Pencipta karena dia hanyalah hamba. Lo iya lo. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus itu pun dibangkitkan hanya sebagai hamba. Nah, kalau kamu tarik ke dalam Roma 14 nomor 9, kalau kamu mengatakan Yesus itu dilahir di dalam kandungan sudah Tuhan, berarti bertentangan dengan ajaran Paulus. Paulus mengatakan Yesus mati baru bangkit baru jadi Tuhan. Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus di dalam kandungan sudah Tuhan, dalam pemahaman Kristen, itu berarti berkontradiksi. Mana yang salah di antara kedua ini? Karena memang jelas Yesus bukan Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itu bangkit baru jadi Tuhan. Sementara kalian menarasikan bahwasanya Yesus di dalam kandungan sudah Tuhan. Gitu loh.